mendaftarkan perkaranya di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Boleh minta penjelasan Bu terkait adanya permohonan pengajuan cerai dari Roro Fitria sendiri. Untuk yang nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya sehingga baru ada nomor perkaranya ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui IKON. Siapa yang daftarkan? Tepatnya kapan Bu? Kalau hari ini ya Bu? Ya, baru terdaftarnya hari ini. Tadi siang melalui IKOT Bu? Hari ini. Hari ini. Secara IKOT. Terdaftarnya ya. Kalau mendaftarkan enggak yang terdaftarnya di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini tanggal 14 September. Pengajuannya dari Roro langsung atau melalui kuasa hukum? Ada kuasa hukumnya yang mewakili penggugat tersebut. Alasannya Bu, gugatan caranya? Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, dan juga ada alasan lain yang juga disampaikan atau diajukan dalam gugatan tersebut. Apakah ada? Berarti tidak hanya Bu, apakah juga gugatannya ada menyanggung masalah KDRT juga Bu? Menyangkut Untuk masalah KDRT juga? alasan saya tidak dapat memberikan informasi karena ini masih baru saja didaftarkan ya, dalam proses gitu. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apakah nanti ke depannya sudah ada jadwal untuk jadwal sidang sendiri? Untuk nanti? persidangan belum ditentukan sidangnya karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya. Jadi majelis hakimnya baru ditetapkan hari ini, tetapi belum ditentukan tanggal persidangannya. Biasanya berapa lama Bu dari penentuan majelis hakim ke sidang? Biasanya nggak lama, antara 1 sampai 2 minggu. Biasa. Ada tuntutan khusus? tuntutan dari Untuk tuntutannya antara lain itu tadi permintaan agar dikabulkan gugatannya bercerai dengan tergugat, terus permintaan akibat dari perceraian tersebut seperti ada akibat hukumnya lah, dan juga mohon untuk ditetapkan anak itu berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidupnya. Gitu. hanya gugatan cerai aja Bu atau Itu tadi berbagai jenis, jadi cerai dan akibat hukum dari perceraian tersebut serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak. Apakah ada spesifik untuk biaya hidup per bulannya berapa yang dituntut Bu? Ya ada. Ada. Puluhan juta Mengenai ya kisarannya? nilainya kami belum bisa sampaikan. Nanti dalam proses nanti juga akan ketahuan apa yang diminta ya. Nomor perkaranya juga belum bisa Ibu sebutkan atau? Perkaranya sudah didaftarkan ya, baru didaftarkan, yaitu nomor 3648. Bu di situ terdata nggak sih Bu usia pernikahan dia tuh berapa lama sih Bu? Yang jelas mengenai alasan tersebut ya kan sudah masuk ke spesifik gitu ya, spesifik alasan-alasan. Belum bisa kami berikan informasi. Yang jelas ada perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga mereka itu dan telah dikaruniai anak. Bu, dari pihak cowok sendiri ada pengacara juga nggak sih Bu? Ya belum ketahuan, ini kan baru terdaftar, baru saja terdaftar. Kita lihat nanti di proses persidangan, kalau dia maju masuk dalam persidangan dan dia mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, baru ketahuan. Karena belum ketahuan, baru penggugat saja yang diwakili oleh kuasa hukumnya didaftarkan melalui e-court.
Bu, seperti biasa pengadilan mengupayakan apa Bu terhadap Ya iyalah nanti. seperti apa Bu? Iya nanti ada prosesnya bahwa bila keduanya datang atau hadir di persidangan didamaikan, diupayakan mengikuti proses mediasi baik yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan ataupun mediator luar Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bu, mengingat harta dia tuh kan begitu melimpah, ada gugatan harta gono gini. Kami tidak tahu hal itu, tidak masuk dalam yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke Bu, boleh lihat ada berkasnya nggak sih? Boleh lihat itu Bu surat gugatan. Belum bisa karena baru terdaftar, ya baru aja terdaftar. Bu, anaknya itu usia berapa sih Bu? Baru lahir. Masuk lagi ke pokok perkara itu nanti ya, kita lihat nanti. Ini masih proses ya. Oke. Oke, berarti dari Mbak Roro hanya meminta anak dan haknya untuk Anak dan hak pengasuhan anak berada dalam asuhan penggugat serta biaya hidup untuk anak biaya tersebut. anak dan biaya hidup. Iya. Oke. Bu, Oke. biasanya kan orang bercerai itu kan ada perkelahian sebelumnya Bu, antara suami dan istrinya Bu. Nanti pas pemanggilan itu ngirim surat pemanggilannya ke alamat yang mana sih Bu? Kan tinggalnya pasti udah pisah. Nah, Belum tentu. Yang jelas identitas dari penggugat dengan tergugat ada dalam gugatan. Berdasarkan hal tersebutlah, berdasarkan secara formil ya, yang penggugat ajukan itulah di sana dialamatkan atau dipanggil baik pihak penggugat maupun tergugat. Kalau penggugat karena melalui kuasa hukumnya secara ikot, maka penggugat kuasa hukumnya yang dipanggil. Sedangkan tergugat secara formil dipanggil di alamat tergugat di alamat yang penggugat ajukan. Nah saat ini tergugat alamatnya di mana Bu? berbeda Bu. Yang jelas ada alamatnya. Berbeda atau masih sama? Berbeda apa masih satu rumah? Berbeda. Oke, Bu.